Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan terima kasih juga untuk kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu kisah mistis lagi dari Gunung Raung, dan katanya di Gunung Raung itu, tepatnya di puncak Gunung Raung itu ada legenda kerajaan Macan Putih yang dipimpin oleh salah satu prabu yang sangat terkenal. Jadi buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan di skip videonya dan ditonton sampai habis. Nah, berbicara mengenai Gunung Raung ini merupakan salah satu gunung yang memang diminati oleh para pendaki karena memang kalau misalnya kita sampai di atas puncaknya itu memberikan nuansa pemandangan yang memang sangat indah, dan dari keindahannya tersebut tidak jauh dengan kisah-kisah misteri yang menyelimuti Gunung Raung. Nah, kalaupun misalnya kalian ingin melakukan pendakian ke Gunung Raung tersebut, di dalam Gunung Raung itu kalau kalian mendaki itu ada beberapa nama-nama pos yang mungkin kalian ketika mendengarnya aja pun, ini kok ada nama pos seperti ini ya, aneh banget, udah serem banget nama posnya. Dan nama posnya itu ada yang pertama Pondok Sumur, Pondok Demit, Pondok Mayit, dan Pondok Angin. Nah, dari keempat pos yang aku sebutkan tadi, salah satunya itu adalah Pondok Sumur. Pos Pondok Sumur itu dipercayai oleh masyarakat setempat memang ada sumur yang tak kasat mata yang dimiliki oleh pendaki asal Gresik, yang misalnya kalian memang gak bisa dilihat dari kasat mata itu, dan diyakini sampai sekarang itu masih ada, cuman gak bisa dilihat dengan mata kita ini, gak bisa, karena ada seseorang tertentu yang bisa melihat sumur tersebut. Dan hal-hal mistis yang biasanya dialami oleh para pendaki yang kemah di area gunung tersebut itu biasanya mendengar katanya gebrakan kaki kuda yang melangkah ataupun melintas, tapi pada saat dia melihat ke belakang tenda itu tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah itu zaman dulu pada saat sang prabu ini memimpin di puncak Gunung Raung ini atau gimana, karena memang masyarakat setempat itu masih mempercayai mitos-mitosnya. Bahkan pos yang Pondok Sumur itu memang dipercayai sampai sekarang pun masih ada, cuman memang tidak bisa dilihat dari kasat mata. Dan sedangkan pos dari Pondok Demit ini dipercayai masyarakat setempat itu merupakan salah satu pasar setan, dan pasar setan ini pernah aku bahas juga di next video. Nah, pasar setan itu biasanya orang-orang makhluk halus itu seperti berjualan di pasar, jual beli, dan kadang masyarakat setempat juga mendengar alunan musik yang gimana biasanya pasar yang kita ketemu itu rame, terus ada beberapa musik, dan masyarakat setempat masih mempercayainya sampai sekarang. Lokasi pasar setan ini memang sangat menyeramkan karena lokasinya ini sangat ditumbuhi dengan ilalang yang sangat tinggi, setinggi perut, dan memang ada pohon perdu yang sangat besar di sana, dan masyarakat setempat itu bilang bahwa orang-orang yang datang ke sana itu kerap melakukan ritual pesugihan di gunung tersebut. Pos selanjutnya itu adalah pos Pondok Mayit. Nah, masyarakat setempat ini bilang kalau pos ini merupakan sejarahnya yang paling menyeramkan karena di sana ada ditemukan mayat yang bergantung. Itu merupakan mayat orang Belanda yang konon katanya itu digantung oleh para penjajah zaman dahulu di tempat tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang memang agak menyeramkan sih, karena memang sudah ada bentukan mayat yang berada di pos tersebut. Nah, lanjut ke pos Pondok Angin. Nah, pos ini merupakan salah satu pos yang sangat dinanti-nanti oleh para pendaki karena itu merupakan pos yang berada di puncak gunung. Jadi ketika kalau misalnya kita sudah sampai di puncak Gunung Raung ini, kalian bisa melihat semua pemandangan dan gemerlap-gemerlip dari atas, dan memang sangat indah banget pemandangannya, dan itu memang pos yang sangat dinanti. Sebelum kalian mencapai pos tersebut memang harus melewati pos-pos yang sangat menyeramkan, dari pasar setan, dari pos yang memang ada sumur tak kasat matanya, ada pos yang memang ada mayat yang menggantung. Itu banyak banget yang pos-pos harus kalian lewati, apalagi yang di pasar setan itu menyeramkan.
Nah, bagi kalian yang memang sudah sampai di pos paling atas, tepatnya di pos angin tersebut, kalian harus berhati-hati juga karena dari cerita masyarakat, ada beberapa orang yang tidak sengaja terpental karena saat itu anginnya keras dan bahkan terpentalnya itu jauh ke jurang terjal. Jadi ya memang harus hati-hati sih, di balik kita bisa menikmati semua pemandangan yang sangat indah, pasti memang ada risikonya apalagi berada di puncak Gunung Raung yang tertinggi itu. Dan misteri yang menyelimuti dari pos Pondok Angin ini adalah terdengarnya kerap jejakan kaki kuda gitu yang berlarian. Terus konon katanya juga di pos Pondok Angin ini merupakan gerbang menuju dunia gaib gitu atau kerajaan gaib gitu. Aku juga nggak tahu karena masyarakat setempat meyakininya seperti itu. Nah, selain dari perbukitan yang terjal ketika kita sampai di ujung ataupun puncak dari pos Pondok Angin ini, ternyata masyarakat setempat ini mempercayai di sana merupakan kerajaan Macan Putih yang merupakan singgasana dari Pangeran Tawangulun. Konon katanya kerajaan Macan Putih ini berdiri pada saat gunung ini meletus sekitar tahun 1638 dan kerajaan ini dipimpin oleh Pangeran Tawangulun, yaitu merupakan salah satu anak dari kerajaan Majapahit yang saat itu hilang pada saat bertapa. Kerajaan Macan Putih ini hingga sekarang masih dipercayai oleh masyarakat setempat dan konon katanya beredar berita ketika kita saat melangsungkan upacara pernikahan dan pada saat itu juga banyak banget hewan-hewan dari warga itu mati mendadak secara bersamaan dan jumlahnya memang sangat banyak. Hewan-hewan yang mati mendadak ini memang dibilang matinya tidak ada sebab karena orang-orang percaya karena itu hewan-hewan dijadikan upeti oleh kerajaan Macan Putih dan memang diambil untuk mencapai moksa untuk kerajaan Macan Putih. Pada malam Jumat Kliwon, biasanya orang-orang yang bisa melihat itu kerajaan Macan Putih itu biasanya menampakkan wujud kerajaannya seperti apa. Itu bertujuan untuk memberi maksud dan tujuan berbeda-beda. Jadi biasanya ada orang yang bisa melihat, oh itu ternyata ada kerajaan Macan Putih. Itu biasanya bisa dilihat oleh masyarakat setempat dan membawa suatu maksud dan tujuan yang tertentu. Ternyata kenapa bisa masyarakat itu mempercayai hal tersebut ketika kerajaan Macan Putih ini muncul dan masyarakat melihat, itu katanya diyakini pada saat itu kerajaan Macan Putih yang dipimpin oleh Prabu Tawangulun itu ternyata merupakan salah satu suami dari Nyi Roro Kidul. Dan pada saat kerajaan Macan Putih ini muncul dan pada saat itulah ternyata Nyi Roro Kidul ini sedang berkunjung ataupun mengunjungi suaminya. Itu adalah mitos ataupun cerita dari masyarakat setempat yang mungkin masih bisa dipercaya sampai sekarang. Dan buat kalian yang nggak percaya atau ini beneran apa enggak sih, itu mungkin kalian bisa searching lagi. Cuman karena ini sudah terkaitannya dengan kerajaan-kerajaan zaman dahulu seperti yang aku bahas di Awas Purwo dan anything else lainnya, mitos-mitosnya itu perlu kalian korek lagi karena aku sangat seneng banget kalau misalnya kita berbicara mengenai kerajaan zaman dulu, masalah-masalah yang terjadi di zaman dahulu sebelum adanya kita sekarang yang di era serba modern ini. Oke guys, sekian dulu cerita dari kerajaan Macan Putih yang dipimpin oleh Prabu Tawangulun. Sekian dulu ya guys ya, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Tapi buat kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video aku dan jangan di skip untuk menontonnya. Support aku terus dan share ke semua sosial media kalian. Oke, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.